Ketika ada seorang guru yang dikenal bijak hendak menjelaskan tentang surga dan neraka, sang guru ini tidak menjelaskan dengan penjelasan seperti umumnya, tetapi mengajak murid-muridnya untuk ke suatu tempat. Nah, ketika mereka tiba di tempat itu, mereka mulai masuk ke sebuah ruangan yang cukup besar. Sebelum mereka masuk, di pintu masuknya ada tulisan neraka. Si murid-murid bergidik, ketakutan. Mereka berpikir akan masuk ke sebuah api yang menyala-nyala. Ternyata tidak. Ketika mereka masuk, di dalamnya ada ruangan yang begitu besar. Di tengah-tengah ruangan itu ada meja yang juga besar. Di atas meja itu ada berbagai-bagai makanan yang lezat, yang enak. Segala macam makanan ada di sana. Lalu kemudian setiap orang yang ada di situ diperbolehkan makan sesuka hatinya, makanan apa yang diinginkan. Tetapi dengan satu persyaratan, harus menggunakan peralatan yang disediakan di tempat itu. Nah, peralatan untuk makan yang disediakan adalah sumpit. Tetapi bukan sumpit sembarang sumpit. Sumpit ini adalah sumpit yang memiliki panjang 1 meter. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana mereka berusaha untuk memakan makanan yang ada di situ. Mereka melihat makanan yang begitu enak, lezat. Orang-orang yang ada di situ mengambil sebanyak-banyaknya, dengan rakusnya mereka berusaha untuk memenuhi semuanya itu. Lalu berusaha untuk memakan, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil membawa makanan ke mulut mereka. Kenapa? Karena sumpitnya sepanjang 1 meter. Sehingga mereka mencoba dan mencoba, mereka marah, jengkel, mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, yang kotor, sumpah serapah, makian keluar. Bahkan di antara mereka ada yang saling berebut. Lalu tidak sedikit di antara mereka juga yang berkelahi. Setelah itu, sang guru yang bijak ini membawa muridnya keluar dari ruangan itu. Masing-masing muridnya di dalam kepala mereka memiliki kesimpulan yang hampir sama. Oh, neraka seperti itu toh. Lalu dibawalah murid-murid ini ke sebuah tempat yang lain. Sama seperti tempat sebelumnya. Sebelum masuk ke ruangan itu ada tulisan yang cukup besar. Di sana dituliskan surga. Begitu mereka masuk, murid-murid ini membayangkan suatu tempat yang indah. Ternyata ruangan, tempat dan isinya sama seperti tempat yang sebelumnya. Ruangan yang besar, di tengah-tengahnya ada meja yang juga cukup besar. Di tengah-tengah meja itu, di atas meja itu ada makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Dan alat yang dipergunakan pun juga sama, sumpit sepanjang 1 meter. Tetapi murid-murid tidak mendapati seperti yang didapati sebelumnya. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada makian, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata jorok, tidak ada yang berantem, berebut. Mereka makan dengan nikmatnya, mereka makan dengan bersukacita, tertawa, bersukacita satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Ternyata masing-masing orang tidak berusaha untuk mengambil makanannya dan dimakan sendiri, tetapi mengambil makanan seperti apa yang diinginkan oleh temannya yang lain, lalu kemudian menyuapi temannya. Dan orang yang sudah menyuapi disuap oleh temannya yang lain. Begitu seterusnya. Sehingga mereka bisa menikmati seluruh makanan yang enak, yang nikmat itu dengan bersuka cita. Jika kita ingin menghadirkan surga di bumi ini, lakukanlah. Berbuat baik, berbagi, dan melayani satu dengan yang lain.
Tidak akan pernah ada yang namanya kerakusan karena semuanya berbagi, melakukan suatu kebaikan, melayani orang yang lain. Memberkati satu dengan yang lain. Jika kita ingin menghadirkan surga di bumi ini, lakukanlah seperti itu. Tetapi jika engkau ingin melakukan dan merasakan neraka di bumi ini, berlakulah egois, mementingkan diri sendiri, rakus, berusaha mengambil semuanya untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak melakukan untuk orang lain. Di sanalah kita akan mendapati neraka kita di bumi ini. Jangan lakukan itu. Agar engkau menerima surga di bumi ini, layanilah satu dengan yang lain, berbagilah dengan yang lain, berbuat baiklah dengan sesamamu, maka engkau akan merasakan itu.